Pada suatu hari yang indah pada tahun 1958, Panglima Komando Daerah Militer berseru depan prajuritnya, "Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia harus pula bersikap jujur dan tidak licik," tegasnya. Panglima yang berteriak lantang itu sejatinya berkarakter kalem ketika nanti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ia dijuluki The Smiling General. Tak banyak bicara, jenderal yang terkenal dengan senyumannya yang ikonik, namun meski tak berwajah garang, Soeharto menggebuk pihak-pihak yang ia anggap bisa merongrong. Ya, ia adalah Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, The Smiling General. Lidah Soeharto yang pernah berucap, "Pemimpin harus pula bersikap jujur dan tidak licik." Belum genap setahun, Soeharto sudah melanggar nasihatnya sendiri tentang dua sifat mulia itu. Tanggal 17 Oktober 1959, ia tersangkut kasus. Di dalam buku Siapa Sebenarnya Soeharto? Fakta dan kesaksian para pelaku sejarah G30 SPKI menyebut bahwa Soeharto nyaris dipecat karena menggunakan kuasa militernya sebagai Pangdam Diponegoro untuk memungut uang dari berbagai perusahaan di Jawa Tengah. Tak hanya itu, Soeharto juga ketahuan melakukan penyelewengan dengan menyelundupkan gula dan kapuk ilegal bersama Bob Hasan dan Lim Xiao Leong. Dua orang ini nantinya menjadi kongsi karib Soeharto selama Orde Baru berkuasa. Persekongkolan Soeharto yang tentara dengan para juragan itu diungkapkan dalam buku Asian Godfathers, menguak tabir perselingkuhan penguasa dan penguasa. Itu bukan yang pertama dan terakhir. Kelak, Soeharto dan banyak pemuka militer Indonesia lainnya yang menjalin relasi mesra dengan kaum saudagar. Perkara-perkara beraroma korupsi itu tak pelak memantik murka Menteri Keamanan dan Pertahanan A.H. Nasution. Nasution pun berniat memecat Soeharto. Beruntung berkat campur tangan Jenderal Gatot Subroto, karir militer Soeharto terselamatkan. Soeharto batal dipecat, hanya dicopot dari jabatan Pangdam Diponegoro. Tugasnya pun dihentikan untuk sementara dan dikirim sekolah lagi. Namun, cacat dalam karirnya itu tidak menghalangi jalan mulus Soeharto di ketentaraan. Buktinya, hanya butuh waktu kurang dari 10 tahun baginya untuk menduduki kursi kuasa tertinggi di negeri ini. Berbagai kejadian di sepanjang tahun awal dekade 1960-an mendongkrak karir Soeharto yang berpuncak pada aksinya sebagai pahlawan dalam misi penumpasan Partai Komunis Indonesia usai gerakan 30 September 65. Dari situ, Soeharto sukses mengangkangi Soekarno dan pada akhirnya menduduki kursi presiden. Terlepas dari dosa-dosa Soeharto, baik sebelum, selama, juga setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,
seperti yang terekam dalam banyak referensi, bukan berarti The Smiling General ini nihil jasa untuk Indonesia. Selama Orde Baru, Soeharto mencanangkan perbaikan untuk Indonesia. Lewat pembangunan terencana yang diaplikasikan melalui tahapan Repelita, ia yakin Indonesia akan tinggal landas pergantian milenium tahun 2000, meski akhirnya itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 84, misalnya, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapatkan kehormatan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agricultural Organization di Roma. Soeharto juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Selain itu, Soeharto juga membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Tahun 67, negeri ini mempunyai utang luar negeri sebesar $700 Amerika Serikat. Dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo, membalikkan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada tahun 84. Namun, selain kesuksesan di bidang ekonomi, rezim Soeharto juga disorot dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia. Komisi untuk Orang Hilang dari Korban Tindak Kekerasan atau disingkat Kontras mencatat setidaknya 10 kasus, mulai dari Pulau Buru terkait kader PKI, penembakan misterius yang terkait kriminalitas, daerah operasi militer di Aceh dan Papua, peristiwa Talang Sari, sampai penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Program Keluarga Berencana atau KB juga menjadi salah satu prestasi Soeharto. Ia meyakini kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan banyak artinya jika jumlah penduduk tak terkendali. Misi KB adalah tercapainya jumlah penduduk yang serasi dengan laju pembangunan. Soeharto dengan cerdik merangkul Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memuluskan program Keluarga Berencana yang sempat mendapat penolakan dari kaum agamis. Fatwa MUI tentang KB membuat masyarakat tenang karena merasa tidak melanggar ajaran agama. Dan hasilnya, angka kematian bayi dapat ditekan. Juga usia harapan hidup rata-rata orang Indonesia yang semula hanya 41 tahun pada tahun 65 meningkat menjadi 63 tahun pada tahun 1994. Keberhasilan ini menghasilkan pujian dari UNICEF. Soeharto pun diganjar Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan, yang diberikan langsung oleh Sekjen Xavier de Cuellar pada tahun 1989 di markas besar PBB New York. Pengakuan untuk Soeharto tidak hanya datang dari dalam negeri. Ia mengoleksi 37 tanda kehormatan dari berbagai negara di dunia. Krisis moneter yang menjangkiti Asia hingga ke Indonesia menjadi awal karir kejatuhan Soeharto. Ditambah sejumlah blunder politik di detik-detik akhir kekuasaannya dan makin tidak terbendungnya gelombang rakyat yang menuntut perubahan. Akhirnya Soeharto menyerah. Ia mengumumkan berhenti sebagai presiden pada tahun 1998. Aksi yang ia sebut sebagai lengseng ke Prabon. Hampir 10 tahun kemudian, pada 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia setelah 24 hari dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta.
Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.